Malaysia semakin lama semakin mendunia. Indonesia dah sombong, belum dimulai dah dirusak. Ini sangat menjijikkan. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyaknya rakyat Malaysia memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh dan Sumatera, bukan semakin miskin. Malaysia mendapat berkah yang tak terduga. Malaysia semakin dikenal dunia. Di negara kita baru mulai dah sombong, dan rakyat kita ataupun mentaliti kita buat hal-hal yang menurut saya ini sangat menjijikkan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Sekarang Malaysia bakal ada satu lagi syarikat penerbangan dari US, yaitu SN Airways Malaysia, yang baru saja dibuka pada tahun lepas. Kalau saya salah, tolong korang betulkan dekat ruangan komen. So, SN Airways ni adalah anak syarikat dari SN Airways yang bertapak di US. Jadi di Malaysia, SN Airways ni adalah syarikat penerbangan baru. Kabarnya, SN Airways ni baru saja dapat AOC dan ASP. So, secara tidak langsung, syarikat ini layak beroperasi secara rasmi. Untuk permulaan, SN Airways ni beroperasi penerbangan kargo sahaja. So, tahun depan 2026, syarikat penerbangan ini akan beroperasi secara rasmi dalam operasi penerbangan awam. Apa maksudnya? So, satu, confirm lah dekat Malaysia bakal banyak peluang pekerjaan yang dibuka dalam aviation ni. Kedua, banyak jawatan profesional bakal dibuka dalam syarikat penerbangan ini. So, orang-orang yang kelulusan atau sedang mengambil pendidikan dalam aviation, korang ada peluang lah. Sebab syarikat penerbangan ni bakal membuka banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Yang ketiga, confirm lepas ni, industri airways Malaysia bakal berkembang pesat. Jadi, anak muda yang sukakan pendidikan dalam aviation ni, korang boleh sambung belajar dan ambil jurusan dalam aviation airways ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, SN Airways ni cuma dibuka di US dan sekarang baru beroperasi di Malaysia. Agak-agak kenapa dia pilih Malaysia untuk buka cawangan baru mereka Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merana hingga hapus air matamu. Guys, ngeri banget ini guys. Ini betul-betul berita yang sangat-sangat mencekam, bahkan menjijikan guys. Gue kesel banget liatnya. Lu tahu ya berita tentang VinFast ya, pabrik mobil asal Vietnam yang kemarin kita udah bilang, wah mereka mau investasi di Indonesia, mereka mau buka pabrik, mereka mau membuka lapangan kerja, 15.000 karyawan bakal diciptakan di Subang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat VinFast? Demo. Gila banget. Lu tahu warga di sana, warga lokal tahu VinFast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Luar biasa Indonesia, gilanya nggak ketolongan. Lu bisa bayangkan investasi triliunan rupiah bisa hilang, terancam batal. Memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya, taruh duit di Indonesia. Udah bagus ada orang mau bisnis, udah bagus ada orang mau membuka puluhan ribu tenaga kerja. Bukannya dilindungi sama warganya, malah didemo sama warganya sendiri. Gila betul. Masyarakat di sana ternyata minta mereka di hire, mereka minta dikasih pekerjaan, jadi karyawan, bahkan mereka minta dikasih posisi-posisi jabatan penting. Wih, hebat ini memang orang Indonesia ini, canggih nih. Bahkan saking hebatnya ya, memang rakyat Indonesia ini jadi netizen Indonesia ini ada di Snapshot of History. Dia bilang apa? Tapi bang tuh pabrik VinFast udah mulai didemo oleh masyarakat Subang, mau minta lowongan kerja katanya dan minta posisi penting. Wah hebat nih, sekalian aja minta jadi presiden. Ada lagi Haris Mal Sundawi, Subang kotaku jadi tempat investasi besar pabrik VinFast dan BYD. Tapi baru kemarin VinFast diresmikan, langsung didemo warga. Katanya rekrutmen tidak menampung warga lokal. Jangan sampai keberadaan pabrik mobil listrik BYD dan VinFast Pribumi Subang hanya jadi penonton dan kalah oleh pendatang.
Mohon maaf geng ya, saya tengok Benik menyampaikan fakta macam ini macam ketawa saya geng. Baru kali ini ya Benik kita tahu kalau SDM kita ini 78. Coba geng bayangkan ya, negara jiran Malaysia semakin menerima investor-investor dari luar negara. Malaysia itu udah banyak peluang pekerjaan, tapi masih didatangi para peluang-peluang tersebut untuk membuka, untuk menerima keuntungan-keuntungan dari investor asing. Ketika kita baru mulai merintis aja, ini menurut saya warga kita ini sombong, jual mahal ya. Ketika Vietnam akan membuka mobil ataupun kereta di negara kita, itu sangat membantu kita seharusnya. Sebab kita ini masih banyak yang menganggur dan negara kita ini masih butuh dana untuk memajukan negara. Tapi apa yang terjadi? Masyarakatnya demo. Ini belum dibuka, dah di demo. Minta warga-warga sekitarnya ataupun jiran-jiran kilang tersebut minta pekerjaan, diberikan jabatan yang penting. Orang ingat investor asing itu bodoh ya. Investor asing buka peluang di Indonesia itu agar boleh mengenal produknya di negara kita. Dan pasal pekerjaan, adapun dia orang ambil orang Indonesia itu hanya di beberapa bidang pekerjaan aja. Di bagian yang penting-penting otomatis dia orang bawa dari sana. Bukan tak percaya dengan orang Indonesia, tapi pasal pengalaman Indonesia ini tahu apa pasal teknologi mobil tersebut, kecuali kalau dia orang udah diuji coba macam itu ya, udah diuji coba, udah di try keahliannya. Jadi mencari pekerjaan itu jangan sombongkan negara, tapi beritahu kepada dunia kalau orang mempunyai skill. Kalau orang mempunyai skill, mempunyai SDM yang tinggi, EQ yang tinggi, orang tak payah berkuar-kuar minta pekerjaan. Dah rame orang luar sana yang percaya pada orang dan dipercaya dan dimintai bantuan untuk membangun perusahaan-perusahaan tersebut. Memang susah ya King ya kalau cakap ataupun menghadapi EQ 78 itu. Ini kalau 1-2 orang tak apa, banyak yang demo. Gila ini. Dan kemana para menteri-menteri kita? Apakah senyap aja? Ini merugikan negara. Apakah menteri-menteri tak kerja? Atau macam mana ini? Tengok ke negara jiran kita, Malaysia. Negara yang kecil aja boleh mendunia. Termasuk kemarin viral di media sosial juga, Nvidia itu lebih memilih Malaysia dibandingkan Indonesia. Dan kini ada salah satu YouTuber Indonesia yang mengulas pasal tersebut. Kenapa Nvidia itu lebih memilih Malaysia bukan di Indonesia? Katanya Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan segalanya. Tapi kenapa lebih memilih Malaysia? Sebenarnya invest juga ke Indonesia, tapi tak seberapa banyak, lebih banyak ke Malaysia. Kurang penasaran apa alasan yang sebenarnya? Kita tengok video yang berikutnya. Video ini bakal bikin kebakaran jenggot ini. Kenapa? Karena baru-baru ini perusahaan bernama Nvidia baru saja invest ke Malaysia 72 triliun. Sedangkan Nvidia juga invest ke Indonesia. Tahu berapa? Cuman 3 triliun. Astaga. Jauh dong. Mengapa Nvidia lebih melirik ke Malaysia dengan investasi yang 20 kali lipat lebih besar di Indonesia dibandingkan investasi di Indonesia? Video ini akan menggedor cara berpikir kita. Tonton sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, pembukaannya tadi itu sudah jelas-jelas seolah-olah nasionalisme kita tercapik-capik ya. Lagi-lagi kok kalah sama negara jiran tetangga Malaysia. Ya, saya ucapkan congratulations Malaysia, negara Anda terpilih oleh Nvidia untuk investasi pabrik. Kenapa kok nggak investasi di Indonesia? Nah, inilah problemnya. Dan ini juga tamparan bagi orang Indonesia video ini agar kita harus akui bahwa ini kita kalah sama Malaysia, kalah jauh. Nah, yang pertama adalah kita lihat Malaysia itu investasi
72 triliun, 4,3 miliar dolar, yaitu data center, superkomputer, dan basis produksi. Sedangkan di Indonesia cuma 200 juta dolar alias ya seperti angka yang tadi saya sebutkan, kecil sekali, cuma 3 triliun rupiah, yaitu human capital, pusat pelatihan Indonesia, AI, Indonesian AI Nation, sama basis talenta. Artinya apa? Malaysia itu dipilih jadi tuan tanah, ya, basis produksi. Sedangkan 3 triliun yang masuk ke Solo itu apa? Yaitu untuk bangun Indonesian AI Nation. Nah, jadi cuman pusat pelatihan aja. Jadi bukan semacam manufacture yang besar, yang investasi sampai harus melibatkan lahan dan membuat regulasi pemerintah dan sebagainya. Dari sini kita harus tahu bahwa Nvidia itu bukan perusahaan suka, saya suka sama negara Indonesia, saya suka sama pemimpinnya, bukan begitu. Nvidia itu perusahaan berbasis data, logis, semua by riset. Mereka tidak ngawur. Mereka juga belajar kondisi politik sebuah negara. Dan mereka juga belajar tentang kualitas SDM sebuah negara. Nvidia nggak mungkin menggelontorkan dana segitu besar tanpa dia tahu riset ideologinya, politiknya, sosialnya, kehukum, keamanan, hankamnya, semua dipelajari. Jadi inilah sebuah tamparan keras bagi kita orang Indonesia. Nah, pertanyaannya mengapa mesin di tetangga tapi otaknya di Indonesia? Karena Malaysia siap, listrik stabil, air ready, tempat mesin ada. Nah, Indonesia 280 juta jiwa, jadi tempat jualan, market, user base, dan mindsetnya investasi layar ke atas sebelum aset fisik. Nah, dari sini artinya apa? Indonesia itu Nvidia mempersiapkan bahwa Indonesia secara SDM kita harus akui kalah dibandingkan dengan Malaysia. Bukan saya ngomong, tapi Nvidia yang riset. Ya, mungkin orang Indonesia dengar ini nggak setuju sama Pak Chandra. Kok bisa kita kalah sama Malaysia? Kita beberapa tempat kita menang kok. Tunggu dulu, yang ngomong bukan saya. Dan ini bukan duit lu, ini duitnya Nvidia. Kenapa beda perlakuan? Nih, kita bahas ya. Ini murni strategi bisnis. CEO Nvidia itu kan kita tahu orang Taiwan ya, Jensen Huang ya. Anda itu butuh tempat untuk naruh mesin super canggih. Infrastruktur fisiknya di Johor itu udah siap tempur. Makanya Anda harus tahu, di Johor itu ada Legoland. Ya, Indonesia nggak ada Legoland. Jadi Anda jangan marah-marah dulu. Legoland itu juga nggak mungkin sembarangan. Kenapa? Nah, kita juga tahu, Johor Bahru itu juga dekat sama Singapura. Dekat sama Singapura, di sana itu juga artinya Johor Bahru itu udah menjadi tempat singgahnya orang Singapura. Dan orang Singapura udah biasa, kita tahu gajinya orang Singapura itu berapa. Nah, Indonesia mau taruh di mana? Ya kan? Sekarang kita lihat Indonesia, listrik dominan masih batu bara, aturan sering berubah. Ini fakta loh. Apakah Anda berani taruh mesin 72 triliun di situ? Risikonya gede. Siapa yang masih pakai teknologi ini? Pasarnya ada di Indonesia. Penduduk 280 juta. Gak salah dong. Pinter dong Nvidia. Nah, ini sebabnya kenapa Nvidia mau taruh di Johor. Terus Harvard Reality, otak versus perut. Nih, kita lihat nih di sini. Ini ada beberapa riset lucu. Riset Hausman and Hidalgo, Economy Complexity. Negara maju jual barang high complex. Malaysia fokus sovereign AI. Data center, bangun otak abad 21. Lah Indonesia fokus komoditas dan pangan. Kita masih ngurusin MBG. Ya mohon maaf. Ya, ini MBG itu seharusnya udah dicanang sama pemerintah sebelumnya, tapi baru di pemerintah Pak Prabowo masih ngurus ini gitu. Malaysia nggak ada MBG gitu. Terus bahayanya terjebak jadi konsumen teknologi selama-lamanya. Karena Indonesia pangsa pasar besar. Dan ingat, Malaysia itu impor GPU besar-besaran. Mereka bangun infrastruktur AI. Barang high complexity. Indonesia kita masih sibuk investasi pabrik kelapa, pabrik pangan. Sekarang baru dapur MBG untuk UMKM-nya. Itu barang low kompleks. Jauh kita, sana high, sini low. Jadi istilahnya Malaysia ini sedang bangun otak, sementara Indonesia masih ngurusin perut. Ini problemnya. Ya jelas saja Nvidia bahas, padahal penduduk Malaysia itu cuman nggak sampai 30 juta. Ya, Indonesia 280 juta, hampir 9-10 kali lipatnya. Tapi SDM jauh. Jadi ini terjadi gap masa depan, sovereign AI versus pabrik sawit kelapa. Nah, ini
joke sarkas ya, jadi Anda harus tahu. Makanya Indonesia ini kan di mana-mana, tapi sekali Indonesia kebakaran, kebun sawitnya satu Malaysia langsung jadi kabut asap untuk hari bencana nasional. Batuk massal. Itu akibat apa? Akibat asap dari Indonesia. Ya, kita lihat ini terjadi kan. Malaysia itu mengampankan fondasi teknologi masa depannya. Dia bangun hub, AI hub, sedangkan Indonesia masih perbaiki masa lalu, baru hilirisasi komoditas. Kita masih ketinggalan jauh. Baru di era Pak Jokowi kita baru bangun pikirkan hilirisasi. Ini aja masih ribut, dicari-cari terus kesalahannya. Saya bukan pembela Pak Jokowi ya, tapi kita tahu kan Indonesia ini masih ribut soal agama lah, presiden lalu dicari salah-salahnya apalah. Nah ini loh, ini yang menurut saya orang lain sudah bangun pabrik AI, kita masih ribut soal presiden korupsi lah, masalah ijazah lah. Padahal harusnya negara itu membangun yang namanya hilirisasi. Negara harus bangunnya infrastruktur dan harus diciptakan SDM yang bagus, baru kita di sini itu lebih jelas dan lebih detail dan lebih lengkap, baru melek gitu. Ya wajar kita kalah sama Malaysia dalam hal ini. So dampaknya apa? Malaysia jadi produsen infrastruktur, Indonesia jadi consumer teknologi. Ya, jadi jangan kaget kalau next time kita beli robot dari Malaysia gitu. Ya kan? Kita impor mesin dari Malaysia, buatan Nvidia. Ya kan? Kenapa Nvidia bangun di sana? Ya mungkin SDM-nya jauh lebih rendah kali. SDM-nya harganya lebih murah. Bisa jadi. Ya kalau dia bangun sendiri di Taiwan kan jelas lebih mahal. Nah itulah sebab kita harus paham gitu. Jadi perbandingan Malaysia mengunci investasi Nvidia, bangun sovereign AI, kedaulatan di negara sendiri. Di saat yang sama kita umumkan investasi pabrik kelapa senilai 1,6 triliun. Investasi kelapa itu bagus buat petani, tapi kalau narasi nasional kita masih hilirisasi komoditas, ya kita ini sedang bermain di level rendah di ekonomi global. Nah ini masalahnya. Jadi kita harus tahu sejarah 50 tahun pabrik chip sama pabrik kelapa. Ini loh sebabnya di sini. Kita harus akui, kita kalah sama Malaysia. Buktinya siapa? Yang menentukan Nvidia, bukan kita. Yang punya dua dia, bos, bukan kita. Gitu. Kamu nggak boleh baper sama orang Malaysia gitu. Malaysia menang gitu. Sepak bola mungkin kita boleh menang, tapi sepak bolanya isinya keturunan Belanda ya kan. Kalau ribut kan sama soal sepak bola gitu. Tapi kalau soal teknologi, soal dipilih sama Nvidia kita kalah. Ya, tiarap kita. Selamat Malaysia, Anda luar biasa. Kita nggak boleh baper nih. Karena Malaysia fokus pabrik chip, fokus INI sejak 70 loh, di Penang. Ada loh sudah. Indonesia kapan? Terus ekspor elektronik ada 40%. Dan ekonomi digital 23% GDP loh. Ya kita harus akui, kita sejak 50 tahun. Nah Indonesia, ya pabrik sawit di mana-mana. Karena kebun sawit di mana-mana. Raja komoditas Indonesia. Entah batu bara, sawit, dan nikel. Ya kita harus akui itu Indonesia banget gitu. Produsen kelapa terbesar nomor 2 di dunia. Ya agak mirip sama Brasil lah. Kan negara di selatan ya. Terus ekspor dominan adalah SDA mentah. Dari sini kita sudah tahu bahwa tahun 70 Malaysia sudah bangun pabrik chip. Kita belum. Kenapa kita tertinggal nih faktanya? Ini bukan masalah sejarah 1 atau 2 tahun, ini sejarah 50 tahun, bos. Hari ini 40% ekspor Malaysia itu barang elektronik dan semikonduktor. Ekonomi digital menyumbang 23% GDP. Jadi wajarlah Nvidia pilih Malaysia karena dia sudah bangun 50 tahun lalu. Lah Indonesia ya raja komoditas. Kita punya tambang, punya hutan, punya laut. Ekspor utama kita adalah batu bara, minyak, sawit, dan nikel. Dan kita ini sebenarnya kelebihannya produsen kelapa terbesar nomor 2 di dunia. Oleh sebab itu, solusinya adalah, nih dari tadi kan saya mengagum-agumi Malaysia terus, tapi tunggu dulu, bukan berarti kita Indonesia itu kalah, ya enggak. Kita itu solusinya ada hilirisasi, digital, dan pangan. Jangan cuma jual santan. Selama ini kan kita kopra ya kan, kemudian kelapa gitu, terus ujung-ujungnya jual santan gitu. Robot gak butuh makan, manusia yang butuh makan. Jadi VCO kayak minyak kelapa premium, activated carbon kayak filter udara air dan tempurung kelapa kayak biosolar kayak, ya kan? Air kelapa kayak yang saat ini jadi isotonik, ya kan? Seperti hydrokoko, ya saya sebut brand lah dan sebagainya.
termasuk sabut kelapa untuk kualitas ekspor. Baru, bukan cuman santan. Apakah kita pesimis? Ya tidak, kita nomor 2 loh di dunia. Jadi kita harus bakar semangat. Meskipun pabrik kelapa, cuman pabrik kelapa, tapi kelapa itu emas hijau. Terpuruknya activated carbon buat filter udara, sabutnya menjadi media tanam ekspor. Kalau kita cuma jual kelapa bulat-bulat, ya lakukan hilirisasi. Kulitnya jangan dibuang gitu aja. Setelah ditebas, masih bisa dipakai. Bikin brand global, keuntungan komoditas ini. Invest ke teknologi. Jadi kita menjadi raja komoditas bahan mentah. Sambil kita juga lihat dosa masa lalu. Infrastruktur satu itu harga listrik. Indonesia itu cuma 8 sen US dollar per kWh. Nah Indonesia itu 11 sampai 12 sen per kWh. Lebih mahal, 40%. Ya jelas Nvidia pilih yang murah. Loh tapi Pak, kita nggak bisa siapin infrastrukturnya pakai AI. Ini PR besar. Kalau Anda mau main di level global, surplus nggak cukup. Ada hantu pertama, harga nih. Nah kita aja udah kalah 40% sama Malaysia. Data center tuh 24 jam loh. Server tuh nggak mati loh. Muter terus. Kamu harus istirahat, server nggak boleh istirahat. Itu jutaan watt. Itu kalau dikali 40%, OPEX itu bisa triliunan rupiah per tahun. Investor yang nggak bodoh lah. Ngapain? Mending dia invest ke Johor. Dosa infrastruktur kedua, warna energi ESG. Komitmen global, net zero emission, Nvidia, Google, Microsoft. Indonesia surplus dominan PLTU batubara, listrik kotor. Artinya batubara. Nah ini kan udah sangat jelas. Kalau mereka kan net zero emission, semuanya nggak ada asap, nggak ada limbah. Nah Malaysia program Green Lane, jalur cepat listrik hijau. Nah ini sangat sejalan dengan perusahaan Nvidia. Nah warna energi inilah yang jadi masalah. Malaysia itu punya program Green Lane, semua bebas asap, listrik energi terbarukan, semua EV lah, semuanya bahan bakarnya itu nggak ada asap di mana-mana. Indonesia pengirim asap terbesar ke Malaysia, sampai Malaysia terbatuk-batuk. Kalau kita kebakaran hutan sawit, habislah Malaysia. Kita bisa belajar dari kesalahan dari Johor. Betul Johor yang dipilih, tapi Johor ini punya kesalahan, yaitu apa? Kita tahu air itu dibutuhkan untuk pendingin. Robot yang bekerja 24 jam. Server 24 jam bekerja itu butuh air. Entah itu AC, entah itu lingkungan yang dingin. Kalau enggak mesinnya cepat aus, panas, bermasalah. Dan stop hoax. Karena 2019 limbah kimia, tapi ancaman 2025 itu nyata karena data center. Nah, kondisi Johor 2024-2025 ini, ancaman krisis air nyata. Pemerintah nolak 30% pengajuan baru. Kenapa? Memang bermasalah. Airnya, suplainya tidak sebagus beberapa daerah di Indonesia. Oleh sebab itu kita belajar nih dari pengalaman Johor ini. Karena sudah mulai terjadi ancaman krisis air, maka satu hal yang kita perlu pertegas adalah tahun 2019 itu krisis air karena polusi limbah kimia. Jadi ancaman air di 2004 dan 2025 itu nyata. Nah ini sebenarnya juga good news untuk Indonesia. Kenapa? Karena kedepannya kalau seandainya Nvidia, siapa tahu nih Indonesia sudah mulai siap SDM-nya, bisa jadi Nvidia juga melirik karena Indonesia mungkin di beberapa wilayah justru malah surganya air gitu. Kita lihat pabrik air minum mana yang nggak dibikin sama konglomerat, surganya air. Curah hujan tinggi, negara katulistiwa, cuman 2 musim, air itu tinggi. Kita bukan Afrika atau Afrika Tengah yang panas sepanjang tahun gitu, kelaparan di mana-mana. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dengan adanya video ini saya share kepada kalian semua. Bukan tujuan untuk membanding-bandingkan, tapi agar kita boleh menambah wawasan dan memberikan informasi-informasi ke depan biar kita selalu upgrade dan selalu tahu kemajuan teknologi-teknologi negara. Apabila ada salah tutur kata saya dalam semua video yang saya tayangkan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.